Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 24831300078 dari Prodi Hukum Tata Negara semester 4 kelas C. Perkenalkan, nama saya Dinda Nazilah Tulukro dengan NIM 24883130085. Oke, kami di sini akan membahas tentang penyelesaian sengketa secara damai, mediasi, dan arbitrase. Nah, bayangkan sebuah situasi ketika dua negara terlibat dalam sengketa, bisa karena perbuatan wilayah, kepentingan ekonomi, atau perbedaan politik. Nah, pertanyaannya, apakah setiap konflik harus berakhir dengan perang? Tentu saja jawabannya tidak. Karena dalam hukum internasional modern ini, setiap negara justru diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Nah, prinsip ini menjadi dasar penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Negara-negara tidak lagi mengandalkan kekuatan militer, tetapi mengutamakan dialog, kerjasama, dan mekanisme hukum. Nah, penyelesaian sengketa secara damai sendiri adalah proses penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Nah, tujuannya tidak hanya untuk mengakhiri sengketa, tetapi juga menjaga hubungan baik antar negara, mencegah kerugian besar, serta menegakkan hukum internasional. Negosiasi. Jadi, negosiasi itu sebenarnya cara paling sederhana yang paling sering dipakai negara-negara kalau lagi ada masalah. Intinya, mereka duduk bareng dan ngobrol langsung buat cari solusi tanpa melibatkan pihak ketiga. Kenapa sih negosiasi sering dipilih? Karena fleksibel banget. Nggak ada aturan yang ribet, negara-negara bebas mau diskusi kapan, di mana, dan pakai cara apa. Jadi, hasilnya juga biasanya lebih sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Selain itu, negosiasi ini juga nunjukin adanya etikat baik atau good faith yang penting banget dalam hubungan internasional. Tapi, negosiasi juga punya kelemahan. Keberhasilannya sangat bergantung dari kemauan masing-masing pihak. Kalau salah satu nggak serius atau nggak mau kompromi, ya bisa buntu. Makanya, kalau negosiasi gagal, biasanya lanjut ke metode lain, kayak mediasi atau arbitrase. Contohnya, banyak sengketa perbatasan itu awalnya diselesaikan lewat negosiasi dulu sebelum dibawa ke forum yang lebih formal. Jadi, selain buat menyelesaikan konflik, negosiasi juga penting untuk menjaga hubungan baik antar negara supaya nggak makin tegang. Nah, ada beberapa metode yang digunakan, namun dalam pembahasan ini kita akan fokus pada dua cara penting, yaitu mediasi dan arbitrase. Kita mulai dari mediasi. Mediasi sendiri adalah proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral, di mana disebut dengan mediator. Nah, mediator ini bisa berupa negara lain, tokoh internasional, atau organisasi seperti PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, peran mediator bukan untuk memutuskan siapa yang benar atau salah, melainkan membantu komunikasi antara pihak yang bersengketa. Mediator akan memberi saran, membuka ruang dialog, dan membantu menemukan titik temu. Bayangkan, mediasi seperti seseorang penengah dalam sebuah konflik. Ketika dua pihak sudah tidak bisa berkomunikasi dengan baik, mediator hadir untuk menjembatani. Nah, keunggulan sendiri mediasi terletak pada prosesnya yang fleksibel, relatif cepat, dan menjaga hubungan dengan baik. Bahkan, dalam banyak kasus, mediasi dapat mencegah konflik berkembang menjadi lebih besar. Namun, mediasi juga memiliki kelemahan karena sifatnya tidak mengikat, hasil kesepakatannya sangat bergantung pada itikat dari beberapa pihak. Jika salah satu pihak tidak mau bekerja sama, maka mediasi bisa gagal. Nah, contohnya nyata keberhasilan mediasi adalah konflik Aceh pada tahun 2005, di mana Indonesia berhasil mencapai perdamaian melalui peran mediator internasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode yang lebih formal, yaitu arbitrase.
di mana arbitrase ini merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga atau forum khusus, di mana para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada pihak ketiga yang disebut arbiter. Nah, berbeda dengan mediator, arbiter memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, di mana putusan arbitrase itu bersifat final dan mengikat. Artinya setelah keputusan dibuat, para pihak wajib mematuhinya. Tidak ada banding seperti dalam pengadilan biasa. Nah, proses arbitrase itu biasanya dimulai dari pengajuan klaim, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti, sidang, hingga akhirnya dikeluarkan putusan. Nah, arbitrase sering digunakan dalam sengketa yang bersifat teknis dan kompleks seperti investasi internasional, perdagangan, atau sumber daya alam. Nah, salah satu contohnya adalah kasus antara pemerintahan Indonesia dan perusahaan asing dalam sengketa investasi, di mana Indonesia berhasil memenangkan arbitrase karena memiliki bukti yang kuat. Nah, kelebihan arbitrase sendiri itu memberikan kepastian hukum, prosesnya lebih cepat dibanding pengadilan internasional, serta dapat memilih arbiter yang ahli di bidang tertentu. Namun, arbitrase juga memiliki kekurangan. Biayanya relatif mahal, prosesnya cukup formal, dan dalam beberapa kasus, pelaksanaan putusan tetap tergantung pada kesediaan pihak yang kalah. Nah, dari penjelasan ini, kita bisa melihat bahwa mediasi dan arbitrase memiliki karakteristik yang berbeda. Mediasi bersifat fleksibel dan tidak mengikat, cocok untuk menjaga hubungan baik dan mencari solusi bersama. Sementara arbitrase bersifat formal dan mengikat, cocok untuk sengketa yang membutuhkan kepastian hukum. Nah, dalam prakteknya sendiri, seringkali kedua metode ini digunakan secara bertahap. Biasanya, sengketa diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi, dan jika tidak berhasil, barulah dilanjut ke arbitrase. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang mengedepankan perdamaian. Lanjut ke pembahasan terakhir, pembahasan keempat, yaitu Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional atau International Court of Justice adalah lembaga peradilan utama dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas menyelesaikan sengketa hukum antar negara secara damai. Mahkamah ini berada di Den Haag. Ya salah, gak apa-apa deh ya. Gak apa-apa, nanti dia. Mahkamah ini berada di Den Haag, Belanda, dan bisa dibilang sebagai pengadilan tertinggi di tingkat internasional. Fungsinya ada dua, yaitu menyelesaikan ulang dari sini aja. Enggak, ulang dari mahkamah. Tuh, 2, 3. Fungsinya ada dua, yaitu menyelesaikan sengketa antar negara dan memberikan pendapat hukum kepada lembaga PBB. Tapi, Mahkamah Internasional nggak bisa langsung mengadili semua kasus. Negara yang bersengketa harus setuju dulu untuk membawa kasus ke sana. Ini karena dalam hukum internasional, kedaulatan negara tetap dihormati. Prosesnya cukup panjang, mulai dari pengajuan kasus, tukar dokumen, sampai sidang. Setelah itu, mahkamah akan memberikan putusan yang bersifat mengikat. Tapi, mahkamah nggak punya kekuatan untuk memaksa negara menjalankan putusan. Jadi, tetap bergantung pada itikat baik negara tersebut. Contoh yang cukup dekat adalah sengketa antara Indonesia dan Malaysia tentang sipadan dan ligitan. Dalam kasus ini, mahkamah memutuskan wilayah tersebut milik Malaysia karena dianggap lebih aktif mengelola wilayah itu. Ada juga kasus antara Nicaragua dan Amerika Serikat, di mana mahkamah menyatakan Amerika melanggar hukum internasional, tapi putusannya tidak dijalankan. Dari sini, kita bisa lihat kalau Mahkamah Internasional punya peran penting, tapi juga punya keterbatasan.
Jadi, kalau disimpulin, Mahkamah Internasional lebih formal dan berbasis hukum. Nah, sebagai mahasiswa, penting untuk memahami bahwa penyelesaian sengketa bukan hanya soal siapa yang menang atau yang kalah. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana hukum digunakan sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dunia internasional. Karena pada akhirnya, dunia yang damai bukanlah dunia yang tanpa konflik, tetapi dunia yang mampu menyelesaikan konflik yang dengan cara bijaksana. Terima kasih untuk video kali ini. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.